Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita mengalami satu hari yang begitu bising? Bangun pagi dengan notifikasi ponsel yang tak henti berbunyi, pekerjaan menuntut, keluarga menunggu, berita di media sosial penuh kegaduhan. Lalu malam tiba, tubuh lelah, tetapi hati tetap gelisah. Kita berdoa, namun sering terasa seperti berbicara ke ruang hampa. Kita bertanya, Tuhan, Engkau ada di mana? Mengapa aku tidak mendengar suaramu? Saudara-saudari terkasih, situasi seperti itulah yang sebenarnya juga dialami oleh bangsa Israel pada zaman Samuel. Bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tapi karena manusia kehilangan kepekaan untuk mendengar. Ketika Samuel masih kecil, ia melayani di bait Allah, dekat sekali dengan tabut Tuhan. Namun ironisnya, justru di tempat kudus itu, suara Tuhan terasa asing. Ketika Tuhan memanggil, Samuel tidak langsung mengenalinya. Ia berlari kepada Eli imam besar yang ternyata juga tidak peka. Dunia rohani menjadi sunyi, bukan karena Tuhan diam, tapi karena hati manusia penuh dengan rutinitas dan kebiasaan. Namun di tengah kesunyian itu, Tuhan tidak menyerah. Ia memanggil Samuel berulang kali, dan ketika akhirnya Samuel berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar," disitulah segalanya berubah. Saudara-saudari terkasih, kalimat itu bukan sekedar doa yang tiba-tiba mengubah. Itu adalah sikap hati. Itu bukanlah doa orang yang menginginkan Tuhan mengikuti rencananya, melainkan doa orang yang siap hidupnya diarahkan oleh Tuhan. Lalu Injil Markus yang akan kita dengarkan esok hari akan membawa kita melihat dan merenungkan lebih jauh hal ini melalui keteladanan dalam diri Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, ia dibutuhkan, dicari, bahkan dikejar. Seluruh kota berkerumun di depan pintu. Bukankah ini gambaran dunia kita hari ini? Dunia yang penuh kebutuhan, luka, dan jeritan minta tolong. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Yesus, anak Allah, merasa perlu diam, menyepi, dan mendengarkan Bapa. Saudara-saudari terkasih, ini merupakan pesan yang sangat dalam bagi kita, bahwa pelayanan tanpa keheningan akan kehilangan arah. Kesibukan tanpa doa akan menguras jiwa. Menolong orang lain tanpa terlebih dahulu mendengarkan Tuhan bisa membuat kita lelah, pahit, bahkan kehilangan makna. Ketika murid-murid berkata, "Semua orang mencari Engkau," Yesus tidak membiarkan dirinya dikendalikan oleh tuntutan orang banyak. Ia memilih berjalan sesuai kehendak Bapanya. Saudara-saudari, hari ini Tuhan masih memanggil. Di tengah bisingnya dunia, di tengah rutinitas ibadah, di tengah kesibukan pelayanan dan pekerjaan kita masing-masing. Pertanyaannya bukan apakah Tuhan berbicara, tapi apakah kita mau berhenti sejenak untuk mendengarkan. Mungkin yang Tuhan tunggu bukan kemampuan kita berbicara yang cakap, melainkan justru keheningan kita. Ia tidak menunggu jawaban cepat kita, melainkan hati yang dengan jujur mau berkata, "Berbicaralah Tuhan, aku mendengarkan." Semoga sabda Allah yang kita renungkan ini mampu menggerakkan hati kita semua untuk pulang kembali ke keheningan, menemukan kembali suara Tuhan, dan membiarkan hidup kita diarahkan olehnya. Tuhan memberkati.